yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya tujukan langsung kepada narasumber Bapak Arusi. Bisa dikatakan jika dalam arti tertentu di sini saya mewakili hierarki, bukan hanya kebetulan pastor kepala paroki FPD. Barusan pertemuan tepas Pak, temu pastoris kita para pastor terus pada kemudian di Anjungan. Ini mungkin menyampaikan keluhan. Salah satu sebab kenapa hierarki tidak merasakan kehadiran Dimas Katolik Kementerian Agama dan lebih banyak mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah daerah, itu adalah karena Dimas Katolik itu menyelenggarakan kegiatan dengan programasi eksternal gereja. Seperti ini hanya menyampaikan Pak ya, hanya menyampaikan bagaimana Bapak menyikapinya, itu kan urusan Bapak. Dimas itu mengambil umat-umat kita sekian peserta untuk satu programasi kegiatan, didampingi di hotel mana diadakan kegiatan itu, lalu kemudian kadang dengan sepengetahuan kita, kadang juga tanpa sepengetahuan kita, sehingga kita hanya tahu umat kita mengikuti kegiatan ini di hotel ini, di kegiatan ini. Kalau yang penyuluh-penyuluh itu, yang mereka pastilah terkoordinasi, terinkorporasi penuh. Karena honorarium mereka dianggarkan setiap bulan dan diberikan oleh Kementerian Agama. Dan terima kasih sudah menyediakan beberapa juga penyuluh, dan di paroki FPD itu ada 2 atau 3 kalau tidak salah. Saya di Keuskupan selain pastor paroki, ketua beliau juga mengurusi komisi kateketi. Dulu pada saat-saat tertentu karena Keuskupan masih lengkap perangkatnya, ada katekis yang digaji, mereka menjadi tenaga full time di Keuskupan, pusat kateketik dari sisi kelembagaan. Waktu itu pusatnya di Jaroko. Pak Arusi, ya, Pak Arusi pun ingat ada Kak Noria, ada Pak Sukojo, ada Bu Susana. Jadi semua subjek kelompok kategorial dibawa diangkut ke sana untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Ada yang membantu lah komisi kateketik ini. Ya ada kelompok ketua umat, ada kelompok DPP, ada anak-anak sekami bina iman, ada anak-anak mungkin anak-anak OMK, ada juga bapak saat-saat tertentu dibawa ke sana. Tapi sekarang para katekis itu sudah dipersiapkan oleh Keuskupan tanpa pengganti. Lalu pusat kateketik dan juga itu dulu seperti pelembagaan katekis di sana itu sudah tidak berfungsi lagi karena sudah dialihkan menjadi rumah retret. Menjadi rumah retret, tenaganya tidak ada, pusat kateketiknya tidak ada, programasinya bagaimana? Ya pastilah kehidupan katekisi harus jalan karena kerigma itu bagian dari tugas gereja. Maka sekarang kembali ke paroki-paroki supaya mandiri. Bagaimana supaya bisa berkumpul kelompok-kelompok tertentu dikoordinir dengan sistem dekanan. Itu koordinasi kerjasama pastoral antar paroki berdekatan. Masalahnya ya ini kita di Kemkat ini diberi SK begitu saja oleh pimpinan kita hierarki yang mulia Pak Uskup dengan dana yang terbatas. Tahun depan saya sudah merancang bangun program antara lain menjadi pembicara di berbagai macam lembaga internal dan eksternal, lalu kemudian meneruskan untuk membuat animasi bahan pendalaman tema APD 2024, juga mengumpulkan prodiakon sekota Pontianak seperti kemarin sempat kita kumpulkan, tapi dan tidak ada malah disubsidi oleh katedral. Katedral dananya banyak. Lalu juga pernah mengumpulkan seksi KTTC paroki. Sebenarnya ada juga keinginan mengumpulkan kelompok miskin. Bagaimana strategi soal penganggaran di Kementerian Agama? Saya berpikir kalau misalnya Kementerian Agama ini bisa membantu kami satu saja programasi itu udah lumayan. Nanti saya infokan kepada para pastor di dekanan bahwa ini bisa dibuat. Kita gereja besar punya apa? Di MRPD aula juga kita punya. Lalu kemudian bangku juga kita punya. Sound system standar kita punya. Kurang apa lah MRPD itu? Kenapa harus di hotel orchard dan lain seterusnya? Kalau seandainya bisa tahun depan satu program saja Kementerian Agama ini menggolkan untuk realisasi
realisasi dari program saya itu sudah sangat meringankan sekali. Ya, jadi saya datang di sini tidak hanya atas nama NRPD ya, tapi juga atas nama hierarki dan juga mudah-mudahan Kementerian Agama bisa membantu. Ini kan peran strategis untuk yang selama ini kita rasakan hanya dana-dana hibah dari pemerintah daerah, Pak. Itu yang saya utarakan begitu di depan para pastor. Agama Bapak Uskup pun sama pastor di pusat juga begitu. Kementerian Agama itu pokoknya mereka mengelola kegiatan sendiri, padahal itu adalah umat kita gitu. Seolah-olah mereka menjadi pemilik umat Katolik. Saya pikir ini mungkin hanya soal komunikasi saja. Saya pikir siapa tahu lah tahun depan satu saja program bisa membantu kami begitu. Kalau ada kemudian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor. Selanjutnya Pak Sugeng, nanti Bapak yang di belakang. Pak Fransiskus ya. Ya. Pak Sugeng, silakan Pak. Dari Pak Sugeng ini, Mbak Cica. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya berpikir begini, karena di bidang kami juga menangani salah satunya ATC, dan itu ada beberapa kali ada pertemuan yang seperti disampaikan oleh Pastor Sajimin kemarin beberapa di Paroki NRPD, beliau sebagai komisi KTTC. Saya di Paroki itu merasakan sekali bahwa untuk mencapai cita-cita sebagai umat Katolik yang berkualitas ini, antara lain salah satu indikasinya pengetahuan tentang ajaran gereja yang berkaitan dengan iman. Itu saya pantau khususnya di lingkup kami itu sampai usia dewasa itu lemah di situ, sangat lemah. Pengetahuan dasar tentang ajaran gereja dan tentang tidak mengerti. Kami dari sesi KTTC, saya usulkan, saya comot itu, saya bicara dengan Pak Rosi dulu ini, alumni SAG ini saya porsikan di sana, itu memang dicontohkan dengan harapan supaya bisa membenahi keadaan realitas yang memang sangat minim untuk dikatakan seorang Katolik yang berkualitas. Nah, mungkin seandainya ada semacam penyemangat, tapi itu apapun dari Bimas Katolik, paling tidak di Kota Pontianak itu seperti yang disampaikan Pastor Sajimin tadi, walaupun itu berupa ide atau strategi atau syukur-syukur dana atau bagaimana, untuk betul-betul bisa memotivasi tugas KTTC di paroki paling tidak, agar apa yang mereka miliki khususnya dasar-dasar sarjana agama itu bisa berfungsi secara maksimal dan memang ada hasilnya. Walaupun itu saya yakin bukan 1 tahun 2 tahun itu pasti jangka panjang. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Selanjutnya Pak Fransiskus. Pak Fransiskus. Paroki Gembala Baik Pak ya. Perkenalkan, nama saya Fransiskus dari kontingen Gembala Baik. Setelah berdoa, hati saya berbunga-bunga tadi begitu membaca tema hari ini. Temanya adalah peran strategis Bimas Katolik bagi gereja. Dan sebenarnya tadi saya tidak mau bertanya, tapi begitu melihat kejujuran Pak Rosi, saya akhirnya bertanya. Tadi Pak Rosi mengatakan bahwa Pastor Sajimin adalah junior saya, betul ya Pak ya? Siap. Nah, itu sebenarnya Bapak dengan Pastor itu panggilannya sama Pak. Pastor mendengarkan bisikan dari atas, Bapak mendengarkan bisikan dari samping. Nah, bukan itu Pak yang saya tanyakan. Dari penjelasan Bapak, saya menangkap bahwa fungsi dari Bimas adalah memfasilitasi umat. Kemudian kebijakannya salah satu diantaranya adalah menyusun program. Lalu yang terakhir tadi, Bimas menjadi saluran
aspirasi umat. Nah, saya tidak akan menyinggung masalah anggaran, Pak, karena tadi Bapak sudah memagari masalah anggaran ya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang LBI lagi mencetak dan mensosialisasikan kitab suci TB2. Nah, pertanyaan saya, apakah itu sudah diprogramkan untuk gereja, Pak? Nah, maksud saya, kalau memang sudah diprogramkan, saya mau usul, nah seandainya ada pembagian kitab suci untuk gereja-gereja, nah periode tahun ini DPP Pleno Gembala Baik cuma 67 orang, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fransiskus. Selanjutnya tanggapan dari Pak Rosi, silakan Pak. Pertanyaan pertama dari Pastor Sajimin tadi, bagaimana program eksternal yang dilakukan oleh Bimas Katolik itu bisa langsung dirasakan oleh ya terutama gereja. Kalau bisa ada satu program yang bisa dilaksanakan tahun depan untuk membantu komisi kateketik ya di tingkat dekanat maupun di tingkat paroki. Silakan Pak. Baik, Pastor Sajimin, sebenarnya pertanyaan sebenarnya sudah menyimpulkan dari pertanyaan itu tadi. Bagaimana sebenarnya kerjasama antar kita Bimas Katolik. Dengan rendah hati kami mengaku dosa kepada pastor bahwa selama ini memang Bimas Katolik terkesan meninggalkan hierarki dalam hal ini. Tapi perlu juga kami jelaskan mengapa kegiatan-kegiatan itu yang pertama tadi selalu diadakan di hotel. Karena memang ini ada kaitannya dengan masalah ekonomi juga. Biasanya pemerintah kan ada semacam lingkaran perekonomian bahwa seandainya jika diadakan di hotel-hotel, maka hotel juga akan membayar pajak dan pajak itu akan kembali ke pemerintah. Pernah diadakan dulu, tidak boleh diadakan di hotel-hotel dan diadakan di gedung-gedung pemerintah. Itu tidak efektif. Nah, artinya bahwa sebenarnya pernah dulu saya juga berbicara secara khusus dengan Monsinyur Agus. Dia mengatakan suatu saat kalau kamu menjadi pimpinan besar, tolong nanti diperhatikan masalah ini. Persis seperti yang dikatakan oleh Romo Sajimin dengan saya. Karena terkesan Bimas Katolik ini mengambil jalannya sendiri. Ini kami harus mengaku dosa terhadap hal lain. Apakah karena merasa takut dengan hierarki atau terlalu karena khawatir dikritik dan lain sebagainya? Secara psikologis kalau orang takut kan karena dia salah. Tapi kalau saya tidak masalah bagi saya. Nah, ini bahkan sekarang Romo ada sekarang peraturan dirjen yang baru-baru ini saya lupa nomor berapa yang sudah membolehkan Bimas Katolik untuk melakukan kegiatan di rumah retret, rumah biara dan lain sebagainya. Dan kami melakukan itu. Beberapa bulan lalu kami melakukannya di PSE, di Immaculata. Tapi pernah kami mau lakukan di di Susteran MRPD itu. Rupanya sedikit agak mahal. Sedikit agak mahal. Anggaran kami tidak cukup waktu itu. Sehingga kami akhirnya mundur teratur. Nah, bisa nego ya. Kita kan sama-sama Katolik, Pak. Nah, ini juga saya kira sudah jelas apa yang dikatakan oleh Romo Sajimin tadi, masalah pembinaan katekis kita yang minus juga. Sekarang keran itu dari luar negeri sudah tentu saja tidak lagi mengalir. Sebenarnya adalah Bimas Katolik menjadi saluran yang seharusnya baik. Tapi perlu diketahui juga memang masalah anggaran. Di antara agama-agama yang ada di Indonesia untuk Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, inilah yang relatif sedikit. Relatif sedikit, tidak sampai 1 triliun. Bayangkanlah. Harus dibagi dengan 34 provinsi berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Dan sekarang anggaran itu berorientasi dengan jumlah penduduk juga. Data umat.
pada saat kita berbicara tentang anggaran pembangunan masyarakat, pembangunan umat, maka kita akan diperhadapkan pada sebuah pertanyaan, berapa jumlah umat di tempatmu? Maka saya katakan tadi dalam analogi saya punya 4 anak berbeda dengan adik saya punya 2 anak. Kebutuhannya jelas beda. Oleh karena itu maka yang banyak anaknya ya kebutuhannya banyak juga. Tapi saya tidak katakan butuh, karena untuk orang bahasa Dayak Kandayan bahaya pakai istilah itu. Nah itu ya, Romo, kami sangat memahami itu, dan kami mohon maaf lah. Nanti kami berusaha untuk mengingat hal ini, supaya nanti kalau ada kegiatan-kegiatan ya sudah siap. Romo tadi katakan di MRPD, tunggu tanggal mainnya, kita akan buat di sana juga. Dan juga memang selama ini untuk narasumber kami berusaha memang selalu mengundang para pastor. Hanya memang beberapa pastor kadang-kadang sangat sibuk. Itu yang kadang-kadang susah. Karena kami sadar hal-hal yang berkaitan dengan dogma, masalah dogma itu tentu saja kami tidak berani untuk menjelaskannya. Meskipun saya mantan prater, tapi saya tidak berani menjelaskan masalah dogma itu. Bahwa Bapak Ukup dengan para imam itu yang sangat perlu. Itu yang punya kuasa. Nah, itu ya tadi Romo, beberapa itu. Nanti kita boleh berdiskusi selesaikan di warung kopi. Lalu Pak Sugeng masalah paroki Tanjung Hulu. Ini masalah dari paroki Tanjung Hulu. Ini juga masalah anggaran tadi ya Pak. Keluhan Bapak tentang minimnya pengetahuan umat tentang dogma gereja. Maka ditempatkanlah katanya tadi para sarjana alam gaib ini. Tapi tidak juga menjamin. Tidak juga menjamin. Persentase baterainya itu ada yang 50%, ada yang 70%, ada yang 100%. Bahkan ada yang mungkin 105%. Nah, bagaimana bantuan Bimas Katolik? Ini kami mau katakan, alurnya baik menjawab pertanyaan Romo Sajimin juga tadi. Alur biasanya bantuan ini adalah karena kami dari pusat, maka untuk pemerintah berbeda dengan kita di gereja. Harap diingat. Di gereja kan ada, saya tahu karena saya sekretaris DPP, biasanya bendahara selalu meminta laporan pertanggungjawaban juga ke kami sebagai sekretaris. Nah, bagaimana pembangunan ini kan, kalau ada kegiatan-kegiatan lain kan langsung ada kasnya. Langsung diambil dari sana. Berbeda dengan pemerintah. Pemerintah itu untuk tahun depan ini harus diusulkan tahun sekarang. Nah, kumpulan-kumpulan itulah yang akan kami bawa pada saat penganggaran. Kami akan jelaskan di pusat, inilah yang diperlukan oleh umat Katolik di Kalimantan Barat. Misalnya pembangunan gereja sekian-sekian. Inilah yang perlu. Nah, anggarannya sekian. Ini yang kami perlukan. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu kami kecewa memang. Pada saat kami pulang dari Jakarta, memang mata kami kenyang melihat segala Tugu Monas, bisa jalan-jalan. Tapi begitu usulan kami, saya pernah juga dikatakan oleh Pak Direktur, ini kamu filsuf dari mana katanya. Waktu saya mengusulkan anggaran dengan bahasa yang sedikit agak sulit mungkin dipahaminya. Ada yang meminta anggaran dengan bahasa filsafat katanya. Karena saya kira bukan, waktu itu kami sudah berbahagia rasanya. Sekianlah yang untuk Kalimantan Barat. Tapi faktanya muncullah situasi. Apalagi pada saat COVID-19 kemarin. Kita diluluh lantakan dan semua anggaran itu ditiadakan untuk terutama yang berkaitan dengan pembinaan iman umat, dialihkan ke sana. Nah, harus diketahui juga, saya tidak menampilkan tadi jumlah anggaran itu. Padahal strukturnya itu begitu seksi, tetapi anggarannya sangat ramping, sangat kecil di Kementerian Agama. Ini yang kadang-kadang kami juga bisa berefleksi, Romo dan para Bapak Ibu. Kurang, kawan-kawan di pusat sana mungkin kurang juga melobi ke anggota dewan. Kita kurang, saya melihat ini.
Seharusnya link kita atau dengan Kesra ini juga sebenarnya kesejahteraan rakyat di Pemkot ini link Bimas Katolik bagus juga. Nah, tentu saja berbicara tentang program tidak terlepas dari anggaran. Makanya tadi saya katakan anggaran itulah yang utama. Dan ini yang menjadi selalu hal-hal yang dibicarakan setiap tahun. Mengapa di Bimas Katolik itu sedikit anggaran? Itu tadi. Karena memang kita sudah semaksimal mungkin untuk melaporkan. Bahwa termasuk juga apa yang dikatakan oleh Pak Fransiskus tadi. Beliau katakan dalam introduksi. Bagaimana saya dengan Romo Sajimin mendengarkan, dia mendengarkan. Dan ini bacaan hari ini ya. Maria mendengarkan Yesus kan. Mendengarkan dan melayani. Ada kalanya kita harus mendengarkan, ada kalanya kita harus melayani. Nah, masalah untuk LBI itu tadi Pak Frans, saya ikut melaunching waktu itu bulan Februari di gereja yang di Gajah Mada itu, gereja Kristen yang besar itu. GKKB. Nah, waktu itu kita diundang. Saya sebenarnya agak kecewa, langsung protes saya dengan pembimas Kristen. Kenapa Pak pembimas yang kasih sambutan? Pembimas Katolik tidak ada. Bahkan juga Bapak Ukupnya tidak hadir. Bapak Uskup. Kenapa tidak diundang? Hanya kami yang diundang. Waktu itu yang ngasih sambutan mereka semua. Merasa tidak adil rasanya. Tapi ini fakta. Dan sudah mulai itu bahwa LBI yang terjemahan terbaru ini sudah di launching dan semua kita umat Katolik dengan Kristen itu sudah menyatu sama terjemahannya. Dan akan yang terbaru itu di Kanwil provinsi itu ada Pak. Kami di Paroki Stella Maris kalau tidak salah dapat 20 sampai sekarang belum saya ambil. Karena memang sangat terbatas itu. Rupanya bukan sedikit, ini proyek besar. Satu kitab suci saja itu ratusan ribu. Bagaimana kalau jutaan? Tentu saja habis anggaran di Bimas Katolik untuk membeli kitab suci. Syukur kalau dibaca. Tapi tidak dibaca itu yang susah. Karena saya alami waktu bulan kitab suci kemarin di Stella Maris, kami sebagai sekretaris membuat surat atas nama Pastor Proki, kata orang Flores kan, atas nama Pastor Proki waktu itu, supaya pada saat bulan kitab suci semua umat itu melakukan pendalaman kitab suci. Tapi apa daya, saya hadir di beberapa lingkungan saya kunjungi, hanya beberapa orang yang hadir. Jadi apa guna kitab suci kalau begitu? Disitulah gunanya kita mendengarkan kitab suci itu. Bukan di gereja. Gereja itu pastor membacakan, kita tidak lagi belajar kitab suci. Itu saya pernah dulu ditanyakan oleh agama dari luar negeri. Kenapa kalian ke gereja tidak bawa kitab suci? Hanya kepai-kepai. Tidak bawa kitab suci. Kami bawa kitab suci dan lain sebagainya. Apa saya bilang? Kami Katolik sudah level tinggi. Tidak lagi belajar kitab suci, tapi mendengarkan kitab suci. Ya kita kan tidak belajar di gereja. Kalau mau belajar atau pendalaman waktu itulah. Tapi masalahnya umat tidak hadir. Maka salah seorang ketua lingkungan licik dia mengatakan, umat lingkungan kita akan ibadat lingkungan. Supaya menipu umat biar datang banyak. Rupanya juga umat tahu kalau itu masih pendalaman kitab suci, juga tidak hadir. Jadi ini sedih juga kita rasanya. Nah, masalah pengadaan kitab suci itu tadi Pak Pran, untuk pengadaan hal-hal semacam itu memang ada biasanya tapi tidak banyak. Dan kita buat proposal dulu. Buat proposal, nanti akan kami bawakan untuk tahun berikutnya. Beberapa yang saya alami waktu saya tugas di Sambas, pembangunan gereja, lalu untuk alat-alat liturgi, itu dibuat. Tapi tidak apa kalau mau dibuat proposalnya, misalnya ada anggaran sekarang, misalnya ada anggaran di Bimas Katolik, saya katakan, tolong Pak Pran,
untuk anggaran kitab suci kita ada sekian, tolong dibuat proposal. Tapi kata Pak Rosip, buat proposal harus 2022. Iya memang, tapi kan kita pandai-pandai juga. Buatlah tanggal itu tahun 2022, tapi dibuat pada tahun 2023. Ya kan bisa juga seperti itu. Saya bukan mau mengajarkan bahwa kita apa, tapi pandai-pandailah. Ya, itu ya. Jadi ini hal-hal yang kami alami juga. Memang maaf kalau kami memang pelayanan di Bimas Katolik ini memang belum. Bahkan juga Kementerian Agama sering dituding hanya milik satu agama saja. Saya pernah mengalami itu. Masuklah, saya kira Kementerian Agama itu untuk Islam katanya. Rupanya ada juga Konghucu, Katolik, Kristen, Buddha. Ya memang ada. Tapi ini juga kami sosialisasinya kurang. Maka muncullah Ditjen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik yang di bawah naungan Kemenak. Yang di bawahnya itu adalah para pengurus agama yang pegawai negeri juga mereka. Ya. Jadi begitu. Tapi tetap bersinergi dengan pemerintah kota juga pemerintah daerah. Baik. Ada lagi? Ya, silakan Pak Mentili dari Pak Dedi. Kemudian ada dari baris tengah nih kayaknya adem-adem. Di baris 3 ada? Oh ada Pak. Wah ini Pak Robert ya. Baik Pak Mentili silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pak Rosi yang kami hormati, Pak Yakobus. Perkenalkan, saya Hadrianus Mentili dari Paroki Bunda Maria Juju. FKUB juga Pak? Ya, saya juga anggota FKUB dari Katolik, FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Saya wakil ketuanya untuk di Kota Pontianak. Nah, untuk FKUB saya sisipkan sedikit. Sekarang saya sudah 3 periode dan kemungkinan di akhir tahun 2024 itu selesai tugasnya. Ya kan? Rasanya sudah capek saya. Sudah kalau bisa mungkin nanti ya kita minta dari Kemenak atau dari Karawang, Uskupan. Biasanya kita dari Uskupan gitu. Untuk mengganti saya. Pasti banyak yang lain di sini kan. Untuk FKUB ya, Kota Pontianak. Sudah 3 periode, sudah rasanya sudah over. Baik, kalau kita lihat tadi peran strategis bagi gereja, ya, Bimas Katolik bagi gereja, dan kita sudah dengar tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Rosi. Tapi saya mau mengulangi sedikit, Pak. Ya kan, ada 2 hal memang yang kadang-kadang agak terusik rasanya di batin saya, gitu kan. Yang pertama itu anggaran. Kalau kita melihat, ya katakanlah misalnya agama lain di Kemenak itu punya porsi yang cukup besar. Lalu pertanyaannya ada apa? Mengapa? Kan itu. Apakah, mohon maaf ya Pak ya, personil kita dari Bimas Katolik ini yang notabene adalah wakil dari umat Katolik atau wakil dari hierarki yang duduk di pemerintahan, itu tidak memperjuangkan dengan yang baik, atau memang kita tidak dikasih atau tidak dipedulikan oleh pemerintah. Kalau tidak dipedulikan pemerintah, percumalah kita punya slogan 100% Katolik, 100% Indonesia atau 100% Pancasilais. Mendingan kita 100% Katolik, 50% Indonesia, ya kan? Nah, kalau nggak mau dengar, tetapi kalau perjuangan kita misalnya yang duduk di Kemenak itu masih agak kurang, nah itu alam-alam, ya kan? Alam bisor, saya tidak tahu itu, jadi ya kita sendiri untuk evaluasi. Itu, ya kan? Untuk anggaran, karena banyak sekali sebenarnya. Kalau dulu kita dikucurkan dana misionaris atau misioner dari luar negeri, dana misi dari luar negeri, tapi sekarang kan tidak ada.
kita berharap kepada pemerintah dan kepada umat kita. Nah, lalu umat kita karena sudah biasa mandiri, sudah biasa dianaktirikan, umat kita juga kadang-kadang agak masa bodoh, ya kan, agak ya sudahlah, ya kan, kami kalau memperjuangkan paling juga tidak dapat, kan seperti itu, ya kan, itu sudah menjadi agak sedikit mentalitas saya lihat waktu di DPP maupun di komunitas-komunitas. Padahal kita banyak komunitas kerahiman ilahi, komunitas pembakat, komunitas OMK, komunitas apa saja, sampai Legio Maria. Harusnya ada dana bantuan di sana, ya kan? Selain daripada komisi-komisi yang ada di hierarki, liturgi, kateketik, karawam dan sebagainya. Nah, lalu yang berikutnya, ya kan, apakah itu tadi kata ke Pater Sijimin tadi kan mengatakan, apakah Bimas Katolik merasa agak sedikit terpisah dari hierarki atau tidak berani meleburkan diri dengan hierarki untuk berjuang misalnya menjolok dana ke atas atau bagaimana, itu saya tidak tahu. Itu sedikit kerisauan. Yang kedua, kita kan juga mengatakan tadi ya bahwa kita ingin memperkuat, ya kan, Katolikos ini sebagai karakter bangsa. Tapi sekarang tadi barusan aja Bapak menjawab beberapa waktu yang lalu masalah kitab suci. Bagi saya, Pak, sebenarnya Katolik ini saya nggak tahu kecil apa besar di Indonesia. Tapi kalau secara gereja dibandingkan per gereja Kristen Protestan, kita yang terbesar. Kalau tidak salah, kita sudah mencapai 9 atau 10 juta, ya kan, umat Kristen di Indonesia. Gereja Protestan, Kristen Protestan yang besar itu hanya HKBP, itu sekitar 2.000 atau 3.000 anggotanya, ya kan, seperti itu. Jadi kita yang terbesar. Namun oleh karena sedikit juga mungkin, nggak tahu itu kekuatan atau kealpaan, saya tidak tahu, begitu ada peraturan Menteri Agama tentang nomenklatur Bimas, ya kan, di Kementerian Agama, Bimas Kristen Protestan atau Protestan menjadi Kristen saja, Katolik, Kristen Katolik menjadi Katolik saja, maka langsung dilihat besar, langsung dilihat mereka mayoritas. Mohon maaf, ini sepertinya kita agak keras, tapi memang itu realita. Lalu yang kedua, sehingga sekarang dengan segala usaha, saya katakan begitu dalam tanda petik, ya kan, dihilangkanlah kata Kristen dari Katolik. Diusahakan itu bahwa Kristen itu di Indonesia ya miliknya Kristen Protestan dengan segala cara, ya kan. Oleh sebab itu anggaran kita juga sedikit. Lalu yang kedua, sangat mempengaruhi umat kita. Dalam Injil kita saja itu ada kata-kata Kristen di sana, ya kan. Apakah ini untuk Protestan, bukan untuk Katolik? Ya, itu. Menurut saya, kalau bisa Pak, dari Kemenang itu membuat usulan, yang Katolik itu cetaklah, buatlah anggaran sendiri misalnya, mengusulkan cetaklah kitabnya itu di Lembaga Biblika Indonesia yang dikoordinir oleh Franciscan di sana, ya kan? Dengan cara kita, dengan nuansa kita yang deuterokanonikanya tidak dipisahkan, ya kan, tidak diletakkan di tengah, dipisahkan tersendiri, ya kan, itu yang benar, yang sesuai dengan di sana. Nah, lalu terjemahannya juga, ya kan, misalnya Latinnya itu ada di kata itu baptislah, ya kan, orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mereka terjemahkan menjadi anak di sana.
Padahal kata orang yang pandai, yang ngerti, saya sih tidak ngerti lah. Mungkin Pak Rosi lebih mengerti. Kata bahasa Latinnya itu filius di sana. Iya. Filius itu artinya putra, katanya begitu. Ya kan? Kalau kok kita ngalah juga dengan terjemahan seperti itu. Ini antara lain Pak, kerisauan rasanya gitu kan. Kok tidak bisa seperti Katolik tidak berdaya menghadapi itu? Ya kalau memang kita tidak berdaya sudah, kami 100% Katolik, 50% Indonesia. Ya, begitu aja. Ya kan? Dan 100% Pancasilais, oke. Ya kan? Ya kita harus begitulah. Kalau tidak dianggap. Seperti itu saya kira Pak. Ya kan? Demikian mungkin unek-unek ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Ya. Terima kasih. Baik, silakan Pak Dedi dari Sisilia. Terima kasih, Salam. Saya Dedi Malik dari Paroki Santa Cecilia. Saya ingin bertanya dua hal terhadap narasumber. Yang pertama tadi dari pemaparan presentasi, kita tahu gerakan pelayanannya ada 3, urusan agama, urusan pendidikan, sama kesekretariatan. Yang saya ingin bertanya tentang urusan agama dan sama kesekretariatan. Kita tahu memang kalau secara anggaran, memang Katolik itu kecil sekali. Apalagi kemarin di masa Covid ada pengalihan anggaran sehingga ada rasionalisasi sehingga semakin kecil. Nah kaitannya dengan peran strategis Bimas Katolik, saya ingin bertanya baik selaku umat maupun selaku perwakilan DPP, kita kan punya gereja seperti di Kalbar ini ada dekanat kan. Nah untuk mengakomodir anggaran, program kerja dan kebutuhan terkait anggaran, ada tidak program strategis dari Bimas Katolik untuk mengkolek setiap paroki atau setiap gereja itu sebenarnya kebutuhannya apa? Contohnya kami di Santa Cecilia, kami sangat butuh aula. Di situ ada anggaran, di situ ada RAB, di situ ada proposal. Nah, sementara ini terus terang kami mencoba bergerak sehingga ada dana-dana pokir, dana dewan dan segala macam. Kami berharap banyak dari Kemenak khususnya Pembimas itu punya program strategis sehingga saat mengajukan ke pusat, tentunya kita tahu hierarki ya sesuai kapasitas, saat mengajukan program anggaran itu berbasis kebutuhan per paroki. Satu itu sehingga kita mempunyai bargaining posisi untuk mengajukan penambahan anggaran dan basisnya jelas, dasar-dasar kebutuhan umat. Itu yang pertama, karena kami melihat dari sisi anggaran kita belum sinergi. Mohon maaf ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Belum ada sinergi, hierarki gereja jelas. Di satu sisi perwakilan pemerintah ada Kemenak. Coba kita buat sinergisitas di dalamnya sehingga ada memfasilitasi kebutuhan gereja sebenarnya apa saja yang bisa sampai ke pemerintah, yang diakomodir dan difasilitasi oleh Kemenak dalam hal ini Pembimas Katolik. Dari sisi anggaran, sehingga kita tidak hanya mengeluh, tetapi kita salah satu peran dari kesekretariatan tadi ada evaluasi. Evaluasi dari program yang sebelumnya kenapa kita anggarannya sedikit, itu bisa kita evaluasi dan jika perlu boleh diundang perwakilan paroki atau keuskupan untuk membahasnya. Yang kedua terkait dengan data. Kita tahu sekarang ada data hidup yang sekarang kita proses kolek datanya itu sesuai hierarki ke masing-masing paroki. Dulu sempat dikasih authorize masing-masing paroki punya admin yang menginput data. Tetapi kalau mau jujur, kalau kita benar-benar jujur, data kita seperti narasumber tadi bilang belum sepenuhnya terinput. Terlepas alasannya apa di paroki, kita tahu ada keengganan masyarakat untuk mengisi, khususnya umat. Ada tidak langkah-langkah strategis sesuai judulnya dari Pembimas Katolik ataupun dari Kemenak Kota, bagaimana mengkolek data itu sehingga lebih sistematis dan efektif, terutama kaitannya juga dengan pendidikan karena termasuklah data-data guru agama seperti yang kita bahas tadi, sehingga tidak hanya kita satu sisi. Kita meminta dari para guru atau dari pihak penginput yang untuk menginputkan, tapi dari pihak kita yang punya kapasitas kita juga jemput bola. Dan itu kalau memang ada programnya boleh di-share sehingga kita bisa sinergi. Demikian, mohon maaf kalau pertanyaannya mungkin sedikit tajam. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Robert dari Stella Maris di belakang. Baik, terima kasih Pak Yan. Ini cukup sakti. Kami tidak saling pandang tapi tahu kalau saya katakan.
Ya, salam kenal, saya Robertus Liwande dari luar negeri. 2 poin Pak Pembimas, Pak Penyelenggara Bimas. Pertama menanggapi dan kedua mohon tanggapan. Saya yang untuk poin menanggapi ini pada kesempatan ini saya mewakili penyuluh agama non PNS Kota Pontianak. Tadi Pak Ian sudah sempat menyebut nama asal paroki saya, benar, saya dari Stella Maris dan saya bertugas di sana, dan saya juga termasuk dalam struktur Dewan Pastoral Paroki yang sebentar lagi akan selesai masa jabatan. Untuk menanggapi ini, saya dari tadi banyak mendengar kita berbicara terkait dana apa yang bisa diberikan oleh Kementerian Agama dalam konteks peran strategis Bimas Katolik bagi gereja. Peran strategis dan contoh strategisnya adalah saya. Saya penyuluh agama non PNS Kota Pontianak yang bertugas di paroki Stella Maris karena saya Mas Stella Maris. Contoh kontribusi Bimas Katolik untuk gereja Katolik apa? Saya contohnya. Saya menerima multivitamin dalam tanda kutip ya, honorarium setiap bulan sebagai penyemangat bagi kami untuk menjadi garam dan terang di paroki kami masing-masing. Jadi kalau misalnya kita lihat konteks kontribusi Bimas Katolik, kalau misalnya kita lihat langsung dalam bentuk angka, dalam bentuk uang mungkin belum. Tapi yang saya rasakan, saya hadir di paroki Stella Maris ketika saya menjalani fungsi pastoral saya sesuai dengan bidangnya. Saya merasa paroki terbantu dengan kehadiran kami. Jadi kalau dari tadi saya cuma mendengar apa peran strategisnya apa, ya kami ini, dan kami ada di sini, dan saya tidak sendiri. Kalau boleh menanggapi harapan dari Pak Robertus Sugeng di paroki Tanjung Hulu. Pak Robertus di paroki Tanjung Hulu itu ada 5 penyuluh agama non PNS. Apakah gereja sudah sungguh-sungguh merasakan dalam konteks ini paroki Tanjung Hulu sudah sungguh-sungguh merasakan peran mereka atau tidak? Ini masalah. Jadi kadang-kadang ada 2 bagian besar di sini. Gereja dalam konteks hierarki dan gereja dalam ini adalah Bimas Katolik. Bagaimana sebenarnya persoalannya adalah bagaimana ini bisa saling mendukung satu sama lain. Tapi saya bukan mau membela Bimas Katolik dalam hal ini, tapi fakta yang juga saya terlibat di dalamnya. Jadi saya merasa bersalah kalau saya mengatakan bahwa dalam saat ini tidak ada peran Bimas Agama Katolik. Ada. Kami ada. Dan ini sudah berjalan bertahun-tahun. Pertanyaannya adalah, apakah kaum Penus sungguh merasakan manfaat dari kehadiran kami atau tidak? Menyadari bahwa kami ada sebagai perwakilan Bimas Katolik atau tidak? Kalau belum, apa yang kurang? Kami yang kurang? Atau kita yang sama-sama tidak menyadari peran masing-masing? Ini pertanyaan refleksi untuk saya dan juga kebetulan ada Pastor Sagimin sebagai perwakilan ini, pastor paroki juga di MRPD. Kami di Stella Maris ada beberapa. Di Cecilia juga ada. Di Santa Cecilia ada. Di paroki MRPD ada. Yang tidak ada, setahu saya, itu GB dan Katedral. GB dan Katedral untuk Pontianak. Jadi mohon maaf, saya harus bicara objektif pada kesempatan ini. Memang benar mungkin kurang, tapi kalau
kalau bisa dibilang apa, ya kami ada di sini. Dan kami melakukan sesuai dengan arahan yang dimana kami ditugaskan, sesuai dengan arahan. Ada laporan-laporan. Gitu. Hanya memang dalam proses itu apakah kami sungguh-sungguh melaksanakan tugas kami atau tidak, itu kan imbasnya adalah apakah kehadiran kami sungguh-sungguh bermanfaat atau tidak, itu sebenarnya realnya. Kemudian yang kedua, mohon tanggapan Pak Rosi. Saya melihat bahwa ini sebenarnya miskomunikasi itu antara hierarki dan dalam hal ini pemerintah yang coba mengakomodir gitu. Kementerian Agama ini bukan hanya milik Islam saja, tapi juga Katolik. Bagaimana Bimas Katolik dalam hal ini Kementerian Agama Kota Pontianak bisa sungguh-sungguh bisa dirasakan perannya. Mungkin bisakah duduk bersama untuk berbicara secara berkala dengan para imam, pastor paroki atau pastor rekan barangkali untuk periode tertentu secara teratur, mungkin pertemuan dekanat kota ya, karena kalau Pontianak Raya pasti sudah tidak mungkin, ini wilayahnya sudah beda. Kalau Pontianak Raya itu sudah masuk ke budaya, mungkin cukup Pontianak saja bisa saling berbicara dan saling memberikan masukan gitu, mungkin terkait peran strategis Bimas Katolik bagi gereja khususnya di Kota Pontianak. Mungkin itu mohon tanggapannya. Terima kasih Pak Rosi. Baik, terima kasih itu Pak Mentili, Pak Dedi dan Pak Robert. Yang jelas semua bertanya mengenai anggaran Pak. Ini memang beban berat kepada Pak penyelenggara kita, padahal anggaran ini sebenarnya di pusat. Kita ini di bawah pusat. Tetapi pertanyaan itu akan ditampung oleh beliau dan akan dijelaskan secara detail, dan beliau adalah pejuang kita untuk memperjuangkan anggaran. Kemudian ada tentang mengenai Kristen. Memang setelah nomenklatur itu berubah, memang berubah ya. Jadi kita mencantumkan agama Kristen Katolik lalu ditulis Kristen gitu. Tapi saya unik, di kakak saya itu saya yang ya istri saya beragama Katolik lalu saya beragama Hindu. Jadi saya rubah. Nah, itu terjadi di Pontianak Barat. Tidak tahu karena mau menghadirkan orang Hindu atau apa. Lalu mengenai Pak Dedi berbasis data. Nah ini baik, nanti Pak Rosi akan menjawab. Tapi memang usulan itu waktu Pak Rosi jadi penyuluh, saya tetap masih penyuluh ini juga. Kami minta pusat itu buatlah sistem pendataan umat. Belum rupanya. Tapi nanti Pak Rosi akan menjawab itu. Selanjutnya mengenai tanggapan Pak Robert tadi, terima kasih Pak. Nah memang puji Tuhan kita punya struktur tahun 2020, perjuangan Bapak-Bapak sekalian, Pak Mentili dan masyarakat untuk menghadirkan ini, perjuangan dari ya Pastor Sajimin juga, sehingga kita ada struktur Pak. Sebenarnya kota ini tidak ada struktur. Ya puji Tuhan tahun 2020 pas Covid itu hadiah dari Tuhan, ada struktur. Nah silakan Pak Rosi untuk menanggapinya. Baik, sebenarnya 50% sudah ditanggapi oleh Pak Yakobus. Bagus, sudah jelas sebenarnya. Tapi saya mau menambahkan lagi. Pak Mentili pernah datang ke ruangan saya di sini ya Pak. Kita berbicara bersama. Keluhan beliau seperti ini juga. Saya waktu itu seperti Bunda Maria, hanya mendengarkan. Nah, sebenarnya memang inilah tadi Pak, fakta yang kita alami. Bapak di FKUB juga mengalami hal semacam itu. Tahu kan? Sedih juga rasanya kita. Tapi inilah Indonesia yang kita harapkan bisa menambah kontribusi yang positif untuk kita, tapi tidak bisa. Saya bahkan pernah baru minggu lalu, baru kemarin, saya ikut moderasi beragama. Pada saat itu saya mengkritik. Saya bilang kita ini kontra interminis dan kontraproduktif.
moderasi beragama lahir dari rahim Kementerian Agama, tetapi tidak berdaya pikat secara internal. Contoh saya bilang, ini kita ngomong di sini. Saya tanya, kepala kantor Kementerian Agama ada enggak yang beragama Katolik di 14 kabupaten kota? Tidak ada. Kasubag TU tidak ada. Ini kita mau berbicara tentang moderasi beragama, tetapi kita sendiri masih kerdil untuk hal-hal membuka diri. Saya langsung terdiam orang di situ. Tapi apa kata mereka? Ada yang juga menyeletuk bahwa berbasis data umat katanya tadi. Hampir saya mau katakan Landak itu banyak Katolik, Bengkayang dan lain sebagainya. Inilah kadang-kadang kesulitan kita yang terjadi, yang kata adik saya tadi Mas Robert itu miskomunikasi kadang-kadang. Ya. Miskomunikasi, bagaimana menginterpretasi sebuah realitas itu secara relatif. Orang buta, beberapa orang buta disuruh pegang gajah. Dia pegang belalainya, maka dia katakan gajah itu seperti belalainya. Pegang telinga, tapi tidak melihat keseluruhan. Maka kita cenderung juga melihat realitas ini sesuai dengan kacamata kita. Tapi ini bukan dosa. Ini sesuatu yang baik. Nah, terkait dengan nomenklatur itu tadi Pak, memang inilah kita kalah. Saya katakan, kita sering kalah. Masalah Kristen dan Katolik sekarang berdasarkan aturan perundang-undangan, saya lupa itu nomor berapa. Saya ini pelupa, makanya nilai sejarah gereja saya rendah, tidak mampu saya menghafal. Nah, itu bahwa 10 tahun lalu atau belasan tahun yang lalu nomenklatur di Kementerian Agama itu tidak lagi menyebut agama Protestan, tapi sudah Kristen untuk Kristen, Katolik untuk Katolik. 2010 kalau nggak salah. 2000, bayangkan. Nah, nomor 1 tahun 2000. Kenapa disebut begitu? Karena rupanya di pusat itu denominasi agama Kristen itu sangat banyak, ratusan, sehingga disatukan menjadi Kristen supaya lebih gampang. Padahal dulu kan Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Apa yang terjadi akhirnya berdampak kepada identitas kita di KTP. Baru-baru ini kami berdebat. Umat di Landak setengah mati dia menjelaskan kalau dia itu Katolik. KTP Bapak Kristen katanya. Karena di ujung. Nah ini tadi akhirnya di pemerintah yang non Katolik juga memahami hal semacam itu. Tugas siapa? Ya benar, kami sebagai representasi pemerintah, tapi juga tugas kita untuk menjelaskan bersama supaya terwujudlah 100% itu, jangan sampai kurang 50% Pak. Ini nomenklatur ini, akhirnya kita kalah. Banyak hal yang membuat kita kalah, yang membuat kita belum mampu untuk beradu lari dengan kecepatan dengan yang lain. Tapi ada juga Pak, mohon maaf, ada juga sekarang kata Katolik pun udah mau disesatkan dengan tulisannya KH. Ya. Nah, KHATOLI. Benar. Apa itu artinya? Maka saya berkali-kali juga mengatakan itu. Tidak ada H-nya, tapi langsung Katolik. Ya. Karena itu ejaan bahasa Inggris kan. Kalau mau TH, kalau mau H itu TH-nya. Ya. Kalau bukan KH-nya. Termasuk juga baru-baru ini kemarin dikasih saya ketua KWI Kalimantan Barat. Berapa kali kami di Kementerian Agama menjelaskan tidak ada KWI di sini. KWI hanya satu-satunya di Indonesia ini di Jakarta. Kalau ini Keuskupan Agung. Tapi masih belum juga masalah nomenklatur. Tapi apakah ini kita yang kurang sosialisasi? Kebetulan juga kita di sini ada rata-rata anggota DPP. Mari kita bersosialisasi, baik secara formal maupun non formal kepada umat yang lain. Karena bukan salah mereka. Ya, ini masalah nomenklatur. Kemudian juga cetakan kitab suci itu. Ini juga saya merasa kalah, tapi saya tidak tahu di mana letaknya. Tapi ini sudah terlanjur diakui, disamakan persepsi. Waktu itu seorang profesor mengatakan bahwa memang ini sudah berdasarkan konsensus kesepakatan dengan para ahli kitab suci Katolik.
Tapi ada beberapa hal yang memang kalau kita lihat di sana, beberapa hal yang termasuk yang Pak Mantili tadi katakan memang agak kurang tepat. Tapi ini tadi. Nah, peran Bimas Katolik apakah belum strategis? Pak Robert menjawab dengan sangat sempurna tadi. Saya kira bukan karena dia sebagai seorang penyuluh non PNS yang dikasih honor oleh Bimas Katolik sehingga dia harus membela, tapi tidak. Memang saya kenal baik dengan saudaraku ini. Dia sangat objektif dalam menilai sesuatu. Nah, mau buat cetakan, saya kira masih bisa saja Pak. Asalkan memang kita bersinergi, selalu duduk bersama dengan hierarki. Hanya masalahnya kan saya kurang tahu juga, maaf sekali lagi pada hierarki. Kami ini agak ketakutan kadang-kadang dengan seperti yang Pastor Sajimin tadi katakan. Kami ini agak takut dengan pastor, heran juga. Doa lingkungan saja sudah pastor memimpin misa disuruh doa makan lagi. Kan kasihan pastor. Kecuali mau memberkati makanan silakan Pak. Tapi ini untuk doa makan silakanlah pastor. Waduh. Nah ini pastor sentris kita sendiri yang akhirnya mengkondisikan hal semacam itu. Kemudian Pak Dedi tadi, minimnya anggaran memang masih harus diakui. Apa program strategis Bimas Katolik untuk membahas minimnya anggaran ini selain yang dia patu tadi? Memang sekarang Pak Dedi, itulah tadi kembali lagi ke masalah yang Bapak katakan dulu, masalah biduk itu. Biduk memang bukan urusannya Bimas Katolik, itu adalah inovasi dari keuskupan ya, keuskupan. Tapi itulah saya sebagai sekretaris DPP selalu menyatakan kepada umat, tolong diisi dengan serius. Karena apa? Karena data kebijakan pemerintah ini berbasis data. Saya selalu katakan begitu. Bagaimana mungkin pemerintah mengambil sebuah kebijakan strategis kalau data kita tidak ada. Kita cenderung apatis terhadap hal ini. Maka mari biduk itu kita benar-benar kerjakan. Kalau tidak salah, justru jumlah umat Katolik di Kota Pontianak ini berbeda jauh dengan Biduk. yang biduk dengan yang pemerintah punya. Statistik. BPS. Lebih besar yang BPS. Lebih banyak. Dan ini sangat berpengaruh kepada keputusan pemerintah. Ya. Oleh karena itu tadi saya katakan, termasuk juga di sekolah-sekolah. Maka saya berterima kasih termasuk juga kepada pengawas kita, kepada penyuluh. Penyuluh kita adalah basis data umat. Maka kami meminta kepada penyuluh yang ada bertugas di paroki masing-masing, selalu kami minta, tolong didata umatmu. Permasalahan tadi kata Pak Robert, apakah penyuluh non PNS ini atau penyuluh PNS ini sudah benar-benar dikenal oleh umatnya di parokinya? Apakah mereka sudah benar-benar melaksanakan tugasnya, mendata umat? Itu harus tahu. Pengawas kami juga, dia satu orang saja pengawas kita, Pak Pri, mengawasi satu kota Pontianak yang sekolah dengan ratusan kali ya Pak ya, Pak pengawas sekolah kita. Dan beliau harus mendata. Baru saja tadi surat datang dari pusat meminta kepada saya supaya meminta kepada penyuluh dan pengawas dan guru untuk mendata umat di sekolahnya masing-masing. Nah, dari sana nanti akan muncul, oh disinilah kekuatan kita. Disinilah rupanya umat Katolik, siswa Katolik banyak tapi tidak diajarkan. Kami selalu meminta itu. Ini salah satu strategis lain. Kami bekerja sama dengan penyuluh masalah keagamaan. Penyuluh ini lebih lekat kepada masalah keagamaan dan pengawas adalah masalah pendidikan. Mereka selalu kami minta untuk mengakomodir, menginventarisir semua data sekolah-sekolah yang ada. Dan harus diakui banyak sekolah yang dimana murid kita banyak itu masih belum ada guru agamanya. Dan seandainya itu terpenuhi semua, kembali lagi kepada masalah anggaran. Bisa dibayangkan berapa habis untuk membayar itu.
Kalau juga yang seperti Pak Dedi tadi katakan masalah, termasuk juga Pak Mantili ya, masalah kelompok kategorial, penyuluh mulai dari kombakat, komikat, kalau di Stella Maris komikat, komunitas ibu-ibu Katolik, lalu WKRI itu mereka memang organisasi pemerintah, Legio Maria. Kalau semua meminta dana ini, wah, ini akan memerlukan banyak. Tapi memang seharusnya demikian. Ini konsekuensi logis dari pemerintah. Kehadiran pemerintah di negara ini harus melihat kebutuhan umatnya. Dan siapa yang tahu? Inilah peran strategis Bimas Katolik itu tadi. Yang tujuan kita adalah melaporkan ke pusat. Tapi itu tadi selalu mentok di sana. Karena keputusan, kebijakan bukan ditentukan oleh Pemda dan Pemkot. Kita langsung ke pusat. Ini masalah linknya. Masalah data itu tadi, mungkin nanti suatu saat juga kita bisa, salah satu yang kami buat adalah begitu. Bahwa melibatkan pengawas, guru-guru. Misalnya kita minta guru, silakan data muridmu yang ada di sekolah masing-masing. Sudah ada, kita punya datanya. Pak pengawas kita sangat lengkap, dengan Pak penyuluh kita juga sangat tahu dia. Jumlah umat di sini sekian. Jumlah yang bandel juga sekian. Nah, kemudian pertanyaan dari ketiga tadi, terima kasih Saudara Robert. Ini yang sudah memberikan penjelasan kepada kita. Nanti kalau ada yang kurang nanti tanya ya sebelum jawabannya. Menanggapi kontribusi tidak mesti dalam bentuk anggaran, kata Pak Robert tadi, tapi bahwa kehadiran mereka sebagai penyuluh itu adalah sudah merupakan kontribusi strategis dari Bimas Katolik. Hanya permasalahannya adalah apakah penyuluh ini hadir dengan kehadirannya. Hadir dengan kehadiran, kata seorang filsuf Heidegger. Sering kita tidak hadir dengan kehadirannya. Badan di sini tak pikiran kemana. Kita umat Katolik, mengaku Katolik, entah tindakan kita seperti apa. Nah ini refleksi yang lebih dalamnya. Masalahnya kata Pak Robert tadi, sudah bermaknakah kita sebagai insan Bimas Katolik ini? Memang kami rasakan belum memberikan kontribusi yang penuh. Kami ini hanya semacam sebatang jarum di tumpukan jerami. Tapi bahwa kata Tuhan Yesus bahwa kita berusaha untuk menjadi cahaya bagi orang lain, ini memang harus seperti yang kami katakan tadi. Ini tugas kita masing-masing. Maka kami berusaha untuk berkontribusi secara maksimal. Maka pembentukan seperti tim formatur, kalau kami membentuk DPP itu memang harus melibatkan, menitik beratkan juga ada unsur-unsur dari pemerintah di DPP. Supaya apa? Supaya ada sinergisitasnya. Jangan hanya kita umat Katolik di situ saja. Akhirnya kita tidak jalan. Misalnya bagian untuk keamanan sajalah. Kalau bisa libatkanlah TNI Polri itu. Pak Camat, atau siapa misalnya kan. Atau DAD di paroki. Atau bagian PSE, libatkanlah orang-orang koperasi dan lain sebagainya, misalnya dinas koperasi dan lain sebagainya. Orang yang ada di DPP. Supaya lebih tahu dia situasi kita. Maka ini menjadi peran strategis kita juga. Maka saya berusaha di Paroki Stella Maris Siantan memberikan kontribusi yang maksimal diri saya, karena saya tahu bahwa dari segi anggaran kami sangat tidak memadai, sangat tidak memadai. Bayangkanlah bantuan untuk penyuluh untuk guru non PNS saja hanya 250.000 per bulan, itu pun tidak semua mereka menerima, kan sangat sedikit. Tapi jujur di bidang pendidikan Bimas Katolik atau Kementerian Agama ini harus juga perlu agak angkat topi agak sombong sedikit bahwa sertifikasi guru itu dibayar oleh Kementerian Agama. Kalau di Pemkot atau Pemda masih belum, tapi sertifikasi guru baik yang guru Pemda atau guru agama Pemda sudah menerima. Sertifikasi itu kan dia berapa persen dari Pak Pengawas, berapa persen dari gaji pokok ya, itu sertifikasi kita. Jadi kalau guru kita ini tanggal 1 notifikasinya masuk kayak apa, gajinya masuk, langsung ditelan oleh hutang di BRI, habis. Tapi masih ada untuk bernapas lagi cadangan sertifikasi. Kalau kami di struktural ada dengan penyuluh ada tunjangan kinerja.
Ini program Bimas Katolik berdasarkan grade-nya. Sedikit bocoran, kalau pengawas kita ini luar biasa. Dia ada 4B. Jadi grade tinggi ya Pak ya. Sudah dapat 8 jutaan dia sertifikasinya di luar gajinya. Nah, maksudnya adalah bagaimana supaya seperti staf saya yang cantik sana, Mbak Cica, dia juga tunjangan kinerjanya besar, lebih besar daripada punya saya. Gajinya tunjangan kinerja bisa berapa juta, hampir ditambah gaji bisa 9 juta. Ini kontribusi ke perjuangan Kementerian Agama. Nah, hal-hal lain yang memang rasanya belum kita rasakan. Tapi mari kita duduk bersama antara pemerintah dan hierarki, kata Pak Robert tadi, Saudara Robert. Hanya memang itulah tadi, Romo, kadang-kadang memang sedikit agak pemalu kami di Bimas Katolik ini. Kadang-kadang untuk menghadap pastor saja, menghadap uskup saja, kadang-kadang aduh ngeri, takut. Padahal bukan marah para pastor tuh. Saya dengan Romo Sajimin, di sini dia panggil saya Bapak, di luar Abang. Jadi lebih dekat rasanya kita kan? Iya. Jadi duduk bersama. Kita kan sama-sama Katolik, tidak masalah. Pak Mantili juga kalau mau ngopi ke ruangan saya waktu di FKP silahkan. Jangan dulu mundur Pak. Cari dulu pengganti. Nah, inilah Bapak Ibu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Tentu saja peran strategis ini belum begitu memberikan kontribusi yang positif untuk kami. Ya, silakan saudaraku, satu lagi ya. Silakan. Ya, silakan. Dari Gembala Baik ya. Ya, Pit Meka. Oh. Sudah sembuh kah? Ayo, puji Tuhan. Dari ya masih ada waktu 5 menit. Silakan. Dari katedral ada yang mau bertanya? Oh, tidak ya. Lebih jelas. Silakan Pak Pit Meka. Jadi kita buka sesi yang ketiga Untuk satu orang ya. Satu orang saja karena waktunya tinggal 5 menit. Silakan Pak. Karena nasi bungkus sudah disiapkan. Terima kasih Pak Rosi. Siap. Sudah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan saya Pit Meka dari Paroki Gembala Baik. Pertama-tama saya terima kasih kepada Pak Rosi dari Bimas Katolik yang sudah memberikan kami surat rekomendasi untuk kami membangun ruang adorasi ya. Waktu itu saya juga pernah minta, kami terima kasih pada Bapak yang sangat cepat menanggapi surat permintaan kami untuk surat rekomendasi. Lalu yang kemudian adalah saya perlu koreksi Pak, tadi mengenai sosialisasi TB2. Oh ya. Itu di tanggal 8 Mei Pak. Oh ya. Bukan Februari, betul kita berdua. Oh iya ya, benar. saya juga Baik, juga baik. pertemuan ini akan dilakukan oleh LAI pada saat itu. Iya, iya. Ya, saya juga menanggapi untuk mengenai TP2. Memang dari LBI belum ada memberikan sosialisasi untuk agama Katolik. Ya, mudah-mudahan nanti saya coba bicara lagi dengan LBI. Kebetulan saya juga masuk ke dalam Delegatus Kitab Suci di Kuskupan Agung Pontianak. Saya sebagai sekretarisnya. Nanti saya coba bicarakan. Mudah-mudahan bisa dilakukan sosialisasi TB2 oleh Katolik, karena ini memang ranahnya dari KWI, bukan ranahnya dari Bimas Katolik. Ini mesti dipisahkan ya, antara tugas Bimas Katolik dengan tugas dari KWI, terutama dari LBI yang untuk mengurusi mengenai TB2 ini. Demikian juga untuk pengadaan TB2 itu juga dilaksanakan oleh LBI. Lalu yang ketiga adalah mungkin boleh Pak di Gembala Baik, mungkin nanti di katedral juga ada penyuluh agama non PNS ya. Jadi memang dari seluruh terutama di Dekanat Kota Pontianak sudah tercakup seluruh penyuluh agama. Jadi tidak ada yang dianaktirikan. Siap. Ya. Jadi mungkin semua paroki ada. Nah, yang kedua adalah data mungkin dari sekian banyak yang hadir malah tidak tahu, oh ternyata ada loh di paroki kami
penyuluh agama, mungkin mereka tidak tahu. Nah ini mungkin perlu didata ulang lagi siapa orangnya, itu di-share mungkin dibentuk surat itu di paroki kami masing-masing. Jadi kami tahu, oh siapa aja yang menjadi penyuluh agama non PNS. Mungkin dari Stella Maris, mungkin dari Hieronymus nggak tahu, oh ternyata ini adalah penyuluh agama PNS gitu kan, non PNS ya. Itu mungkin boleh disurati kami masing-masing di setiap paroki. Ini loh nama-namanya. Jadi kami juga bisa berkolaborasi ya, bisa mendapatkan manfaat yang baik untuk penyuluh agama ini. Lalu saya menanggapi juga untuk biduk ya. Biduk ini memang ranahnya keuskupan, bukan ranahnya Bimas Katolik. Ya, jadi biduk itu diambil dari kartu keluarga Katolik untuk pendataan. Nah, ini dilakukan menggunakan sistem. Sistem ini tidak sama antara Keuskupan Agung Pontianak dan keuskupan yang lain. Mereka mempunyai sistem yang berbeda. Lalu untuk menggunakan sistem ini ya tinggal minta aja ke paroki masing-masing, sudah ada sistemnya sebenarnya, tidak susah. Nah, ranahnya dari Bimas Katolik itu larinya ke BPS untuk bagaimana agama Katolik ini perlu bantuan dari Bimas Katolik untuk memantau data agama Katolik ini, umat Katolik ini benar nggak sih? Karena sampai sekarang juga tidak ketahui pasti berapa jumlahnya yang pasti, ada yang meninggal, ada yang baru gitu kan. Ini kan ranahnya, apalagi kita mau politik ya Pak. Pasti kan mungkin Bimas Katolik mempunyai data yang real, seberapa besar sih umat Katolik, karena ini akan membantu juga dari Bimas Katolik ke depannya untuk menganggarkan anggaran yang baik untuk agama Katolik. Lalu yang terakhir nih Pak, mungkin agak sedikit ngeyel ya Pak. Boleh gak sih kami tahu berapa sih anggaran sebenarnya? Nanti dibuka. Ya, dari Bimas Katolik ya, khususnya di Kota Pontianak. Jadi di sini kan mungkin punya angan-angan yang besar ya, harapan yang besar ya Pak. Jadi kalau misalnya tahu Bimas Katolik itu hanya punya anggaran 100 juta setiap tahunnya. Jadi kami tahu loh berapa sih kapasitasnya yang bisa kami terima gitu kan. Apalagi memang, nah lalu batasan apa sih yang bisa kami terima? Apakah kami bisa menggunakan itu hanya untuk penyuluhan-penyuluhan? Apakah bisa untuk pembangunan satu bangunan gitu? Nah itu ya mungkin batasan-batasan itu yang kami juga harus tahu apa yang bisa dilakukan oleh Bimas Katolik terutama ini. Oke, terima kasih Pak. Baik, sebelum jawabnya mari kita berdoa malaikat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pak Rosi. Baik, terima kasih saudara Covid. Kami sudah lama berkenalan,
lebih intensif biasanya pada saat beliau meminta surat rekomendasi. Dan memang benar, hampir saya ingat beberapa dari paroki yang sudah memberikan rekomendasi untuk meminta bantuan dari pemerintah. Karena tanpa rekomendasi dari Bimas Katolik juga dana itu tidak bisa dicairkan. Jadi ini salah satu juga peran strategis umat Katolik yang mungkin kata Pak Robert tadi tidak harus berbasis sesuai anggaran, harus anggaran, tapi hal-hal kebijakan-kebijakan seperti itu. Maka kami katakan tadi kebijakan dan pelayanan. Bahkan lucunya di Paroki Selamaris ada bantuan dari pemerintah yang membuat rekomendasi itu saya, yang mengetik sebagai sekretaris saya juga. Akhirnya pastor paroki bilang, kau buat saja sendiri. Ya sudah, buatlah. Buat sendiri, bekerja di kantor sendiri, ku kirim. Dan banyak hal seperti itu. Kebijakan-kebijakan yang kami buat untuk gereja, tapi sebagai sekretaris DPP kami buat sendiri. Nah, untuk sosialisasi, memang ini bukan ranah kita ya, bukan ranah di Bimas Katolik, tapi lebih KWI. Bimas Katolik hanya bukan berkaitan dengan hal-hal yang dogmatis, tapi lebih kepada penganggaran, pengadaan. Misalnya kalau perlu pengadaan kitab suci, itu boleh dibuat proposalnya ke Bimas Katolik. Nanti kita akan simpan, kita akan lihat anggarannya. Ini yang berkaitan dengan anggaran. Seperti juga penyuluh agama Katolik non PNS perlu dikonsultasi secara dikontribusi secara merata ke semua paroki. Ya, kami sekali lagi harus mengaku dosa dalam hal ini. Gembala baik dan katedral. Tapi saya ingat beberapa tahun yang lalu pada saat katedral saya minta dengan beberapa itu ada yang belum bersedia. Nah, ini permasalahan. Maka akhirnya ada beberapa paroki yang mendapat porsi lebih banyak. Menjawab pertanyaan pertama dari Romo Sajimin tadi. Memang agak kurang Romo kalau 3 saja di paroki itu. Minimal itu menurut saya itu 5 atau bahkan bila perlu 10. Karena beberapa bidang itu harus dilayankan oleh penyuluh kita. Masalah apakah mereka sudah benar-benar mampu menjadi representasi dari Bimas Katolik, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Oleh karena itu maka memang selalu ada pelatihan diklat untuk para penyuluh, untuk guru agama juga, bahkan untuk WK dan juga hanya tidak semua waktu itu untuk ME ada juga waktu itu beberapa, selalu ada. Hanya memang tidak mampu kita kalau ratusan, karena di pemerintah ini kan beda. Pulang dari sini harus kasih amplop. Beda dengan kita di paroki kan. Kalau paroki kita yang kadang-kadang keluar amplop. Tapi kalau di pemerintah ya memang aturan begitu Pak. Ya enggak Pak, dari Kesra. Pasti keluar dari sini kita dikasih nasi amplop sedikit. Maka tadi kawan saya itu mau naik pelampung pulang Pak, supaya hemat katanya, tidak naik. Uang transportasi tetap utuh. Nah, ini dia. Bahwa masalah kontribusi nanti kami akan, sebenarnya memang kontribusi masalah penyuluh ini berdasarkan kebutuhan masing-masing. Contoh konkret saja, saya langsung menghubungi Suster Mutia. Lalu juga saudari saya Angela Cica, staf saya, juga ke sana ke sini dia membagikan undangan ini. Di samping itu Suster Mutia langsung membagikan ke kelompok pastor paroki kan. Tapi beberapa dia ada WA ke saya. Bang katanya, beberapa itu belum ada tanggapan dari paroki lain. Kita masih menunggu, tunggu saja Ayong, aku bilang. Saya panggil Ayong karena dia adik sepupu saya. Kalau dari Jangkang tuh adik tuh dipanggil Ayong untuk adik perempuan. Tunggu saja, aku bilang, sabar. Tunggu dulu. Ini dari Selamaris belum ada, itu sudah aku bilang. Malulah saya kalau dibilang belum ada. Langsung saya hubungi saudara Agus kan, cepat Agus nanggapi. Nah, hal ini kadang-kadang juga inilah fakta yang kita alami di lapangan. Kita mau cepat, pengalaman dulu beberapa bulan lalu waktu kegiatan
ME juga untuk keluarga sejahtera Katolik. Ada miskomunikasi. Kita undang sekian, saya bilang terakhir pendaftaran sekian ya. Saya kasih tahu dengan beberapa pastor paroki, tidak ada tanggapan. Begitu hari hanya datang surat tugas, ada dari pastor paroki, ada dari ketua ME, sampai tekor. Mbak Cica bingung-bingung. Aduh bang, bagaimana saya harus bayar ini. Mereka datang lebih. Tidak apa aku bilang. Bayar saja. Nah, bayar saja. Nah, ini antusiasme itu rupanya memang banyak. Luar biasa bagi saya. Nah, Berapa anggaran? kemudian masalah biduk, tentu saja ini bukan ranah kami. Tapi bahwa kami juga mempertimbangkan masalah biduk untuk penganggaran. Maka selalu saya katakan, berapa kali tadi saya katakan di sini, bahwa masalah jumlah umat itu sangat menentukan penganggaran kita. Seksi rampingnya sebuah anggaran itu berdasarkan juga informasi berkaitan dengan penduduk. Lalu tadi saudara Fit juga menanyakan masalah anggaran Bimas Katolik. Mohon maaf, saya tidak akan mengeluarkan ini karena ini bukan konsumsi umum, ini ranahnya kami. Bahkan yang hanya tahu ini saya dengan Angela Cica, dengan Mbak Cica yang tadi bolak-balik. Hanya dia yang tahu. Kalau mereka berdua itu tidak tahu pengawas dengan penyuluh. Jangankan kita. Ini rahasianya seorang PPK. Saya sebagai pejabat pembuat komitmen yang pemegang anggaran dengan Cica. Hanya itu yang tahu rahasia. Berapa jumlah anggaran kita? Ini internal. Memang di mana-mana tidak boleh diapakan. Tapi masalah untuk pembagian itu tadi kan ada, Mas. Ada yang untuk urusan agama, urusan pendidikan. Itu berapa? Memang harus diakui bahwa sekarang kita semakin lebih ramping. Jadi harus mengencangkan ikat pinggang untuk ini. Masalah anggaran. Tapi bagaimanapun jangan berputus asa. Kalau memang mau membuat proposal, ya buat saja proposal. Masalah saya tidak tidur memikirkan itu tidak apa-apa. Saya pernah beberapa proposal datang ke saya. Kadang-kadang ya umat harus begitu kan, harus kita beri kepercayaan. Datang guru juga, Pak, kapan kami diangkat menjadi PNS? Jangan kau bilang angkat PNS. Angkat honor saja saya belum punya, saya bilang. Kadang-kadang kan ini pemahaman kita. Nah, jadi inilah Bapak Ibu Pastor yang kami hormati, beberapa informasi-informasi dari kami. Memang mungkin tidak begitu mengakomodir kebutuhan kita. Inilah intinya bahwa kehadiran Bimas Katolik itu tetap ada. Berusaha untuk berjuang untuk kita. Memperjuangkan. Oh ya, ada Pak Pengawas? Iya, silakan Pak. Nah, beliau banyak tahu juga informasi berkaitan dengan urusan pendidikan. Ini beliau. Baik, terima kasih Pak Pengendara, Pastor, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Saya hanya menambah sedikit saja bahwa selama ini Bimas Katolik, khususnya yang di Kota Pontianak maupun yang di Kanwil, memang cukup banyak melakukan beberapa kegiatan untuk pembinaan ya. Salah satu adalah pembinaan siswa juga, Pastor. Ada pembinaan siswa, memang kita waktu itu menyelenggara khusus kepada siswa-siswa kita yang ada di sekolah negeri. Kenapa demikian? Karena memang sekolah negeri itu cukup memprihatinkan siswa kita di sana. Kenapa? Karena ada juga cukup banyak sekolah negeri yang tidak punya guru agama. Bagaimana kondisi mereka di sana berhadapan dengan orang yang tidak seiman? Maka kita tampunglah, kita berilah pembinaan mereka, baik itu tingkat SD, SMP maupun SMA. Udah 2 tahun Bapak. Mungkin itu kita tidak langsung melewati fase baru karena memang mungkin ke depan kalau memang perlu ya mungkin tembusan surat dan sebagainya. Karena memang kita tahu sekolah negeri perlu diprioritaskan. Lalu yang kedua juga sempat kita juga pembinaan kepada siswa-siswi kita yang sekolah umum yang non Katolik. Kenapa? Karena di luar itu kan banyak juga siswa kita yang bersekolah di sekolah non Katolik tapi umum. Di situ juga ada juga yang tidak punya guru agama. Kita
mencoba memberi fasilitasi seperti itu supaya mereka juga ada pembinaan. Di Kalau di sekolah slide. Katolik mereka setiap tahun sudah ada rekolektif dan retret dan sebagainya. Lalu di samping itu tentang pembinaan keluarga bahagia dan juga itu sudah disampaikan tadi. Itu saja yang meminta maaf dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pengawas. Memang benar, beberapa bulan yang lalu kita adakan itu untuk pendidikan pembinaan untuk siswa-siswi kita yang berada di sekolah negeri. Kita adakan di Immaculata waktu itu. Ada sekitar 100 orang SD, kemudian SMP dan SMA. Dan mereka terkejut pulang dikasih uang. Biasanya tidak pernah kami begini katanya. Akhirnya pernah seorang pastor mengkritik saya, Pak Arosi, gara-gara kamu ini katanya, jadi anak misdinar minta uang ke saya. Kenapa aku bilang? Karena waktu itu ada kegiatan di Bimas Katolik dikasih uang. Saya bilang jelaskan bahwa itu bedanya dengan pemerintah dengan gereja, aku bilang. Nah itu ya, Bapak Ibu, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mari kita beri aplaus untuk kita semua. Kesimpulannya, mari kita selalu berkomunikasi antara pastor, kami, umat. Mari kita bergandengan tangan untuk mengelola strategi kita, terutama bagaimana kita mendekatkan diri dengan pemerintah. Dan setelah nanti doa penutup, kami mohon foto bersama untuk dokumentasi. Dan setelah foto bersama, jangan lupa untuk menyelesaikan administrasi kepada para panitia. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Kestra yang telah memfasilitasi ini. Semoga pada tahun depan difasilitasi lagi. Dan kalau bisa dibuat lagi lebih banyak yang diundang. Jadi kami mohon seperti itu. Itulah kemampuan kami untuk berkomunikasi dengan Kestra dan juga bapak-bapak. Baik, mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa. Kemudian nanti mohon berkat dari Pastor Sajimin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kami dapat berjumpa pada hari ini. Semoga kegiatan ini memberikan kami makna bahwa komunikasi dan koordinasi untuk bersama-sama membangun umat Katolik, terutama di Kota Pontianak, menjadi sinergis. Berkatilah kami para pengurus DPP dan terutama para imam kami, agar kami selalu memahami bahwa imam kami adalah pemimpin umat yang mengatur kami, dan kami berkomunikasi dengan baik dengan para imam kami untuk memahamkan bahwa pemerintah selalu melindungi kami. Berkatilah kami para pengurus DPP agar kami bekerja dengan penuh semangat dan cinta kasih. Dan setelah kami pulang, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkatilah perjalanan kami agar kami selamat sampai ke rumah kami masing-masing. Mohon berkat dari Pastor Sadimin dan bersama rohmu. Amin. Selanjutnya dari panitia kami persilakan.